Mohon maaf, Ibu masih di mute, jadi nggak kedengaran, Bu. Ya, maaf. Ternyata masih di mute. Oke, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya selamat pagi ya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, ini sudah pertemuan kedua ya harusnya. Saya Bu Pepi, ya saya dosen di Prodi Farmasi yang kebetulan diminta untuk membantu mengajar di farmakologi pada Prodi Anestesi. Sebelumnya sudah belajar farmakologi dengan Bu Novi ya, mungkin sudah banyak yang kalian pelajari mengenai farmakologi. Oke, sedikit saya tanya, coba farmakologi, belajar apa sih farmakologi, Putri Mewa? Mengenai obat, Bu. Mengenai obat. Obat bagaimana maksudnya? Farma kan berkaitan dengan obat, Bu. Biologi berkaitan dengan makhluk hidup gitu. Ya, jadinya ilmu yang pelajari obat gitu ya. Iya, Bu. Tahu obat tidak, Mbak? Apa sih obat? Sesuatu yang dapat membantu penyembuhan mungkin, Bu. Sesuatu yang dapat membantu penyembuhan gitu ya. Dokter kali membantu penyembuhan. Lewat obat gitu. Di samping kinerja obatnya. Ya, nanti dibaca lagi ya. Kan harusnya sudah belajar farmakologi. Apa itu farmakologi? Cabang ilmu farmakologi yang otomatis berkaitan dengan obat. Apa sih obat sebenarnya? Itu. Oke. Natasha, obat apa yang kamu tahu, Natasha? Kira-kira di anestesi nanti obat apa yang akan dipakai? Natasha, dengar saya, Natasha? Mbak Natasha dari mana ini, Mbak Natasha? Saya dari Maluku, Bu. Oh, dari Maluku ya. Ah, jauh banget ini. Masih di Maluku atau sudah di Purwokerto? Sudah di Purwokerto, Bu. Oh, sudah di kos di Purwokerto ya. Apa Mbak, obat apa yang kamu pernah dengar nama obat? Atau mungkin di anestesi nanti obat apa yang akan kalian pelajari kira-kira? Halo? Esa, kamu tahu obat apa, Esa? Nitrous oksida, halotan, enfluran, isofluran, sevofluran, dan desfluran, Bu. Untuk apa itu isofluran? Itu digunakan untuk apa kira-kira itu? Masih di mute. Digunakan untuk obat-obat anestesi umum, Bu. Anestesi. Anestesi. Rizky Dias. Apa sih anestesi, Rizky? Pembiusan, Bu. Jadi melakukan tindakan untuk menghilangkan rasa sakit. Untuk menghilangkan rasa sakit. Berarti pakainya obat analgesik ya? Kalau untuk menghilangkan rasa sakit. Berarti kalau dibius nanti pakainya analgesik. Iya, Bu. Ya. Apa contohnya selain yang tadi yang disebutkan Esa misalkan?
Oke, ya, hanya ini ya, biar ngobrol saja ya. Ya tidak terlalu, pokoknya santai, tapi nanti harus paham, gitu aja. Jadi, namanya di anestesi ya, mungkin yang kalian pelajari lebih akan fokus obat-obat yang akan digunakan pada anestesi, gitu ya. Untuk menghilangkan rasa sakit, baik masih sadar maupun tidak sadar, gitu ya, bisa menghilangkan kesadaran atau tidak, atau bahkan masih sadar gitu. Tapi kan harus mungkin apa namanya harus tahu juga obat-obat yang lain. Karena mungkin di masyarakat kan pasti kalian akan dipanggil sebagai seorang perawat ya. Perawat kan tenaga kesehatan, tenaga medis ya masuknya, pasti tahu akan ditanya tetangganya mungkin atau orang tuanya tentang obat juga gitu. Ya, karena harus tahu juga, tidak hanya merawat saja, tetapi apa yang digunakan itu kan nanti harus tahu. Oh, ini dokter meresepkan obat ini, perawat yang ngasihkan nantinya saat di rumah sakit juga harus tahu, ya, harus tahu dosisnya berapa, juga kan ya, itu. Ini apa namanya? Karena kadang apotekernya atau tenaga kefarmasinya di rumah sakitnya tidak banyak gitu ya. Jadi nanti perawatnya sendiri yang harus memberikan, itu seperti itu. Oke, saya hari ini tentang distribusi obat, tapi saya ulang dari awal saja dulu ya yang kemarin. Oke. Sebenarnya distribusi obat itu adalah bagian dari farmakokinetika. Jadi saya ulang dari awal, yaitu tentang dari pembahasan awal dulu ya, biar agak mudeng, biar nyambungnya enak, ke farmakokinetika dan juga farmakodinamika. Ada yang sudah belajar apa itu farmakokinetika? Ada yang tahu farmakokinetika? Apa Dila? Farmakokinetika, Dil? Belum tahu, Bu. Harusnya kan sudah ada RPP-nya ya, caranya tuh belajar gitu. Ada RPP-nya, terus kemudian dicari tuh materi hari ini tentang apa, paling nggak di googling lah sebentar. Apa Indri? Ibu izin menjawab. Ya. Farmakokinetika didefinisikan sebagai apa yang dialami obat yang diberikan pada suatu makhluk hidup. Bisa absorpsi, distribusi, metabolisme, atau biotransformasi dan ekskresi. Lalu farmakodinamik itu didefinisikan sebagai subdisiplin farmakologi yang mempelajari efek biokimiawi, fisiologi, serta mekanisme kerjanya. Jadi tujuan mempelajari mekanisme kerja obat adalah untuk meneliti efek utama obat, mengetahui interaksi obat dengan sel, dan mengetahui respon yang terjadi pada tubuh. Oke, ya terima kasih Indri ya. Betul ya, tapi nanti dipahami ya, jangan dihafal saja kata-katanya ya Indri ya. Oke, tapi sudah ada respon atau feedback, terima kasih. Jadi farmakokinetika itu bisa kita sebut dengan respon ya tubuh terhadap suatu obat. Jadi kita saat minum obat maupun diinjeksi ya, saat obat masuk ke dalam tubuh, di situ tubuh itu akan merespon. Ya, respon tubuh terhadap suatu obat. Responnya melalui beberapa tahap. Ada absorpsi, distribusi, metabolisme atau biotransformasi, kemudian ekskresi. Kalau farmakodinamika, itu adalah efeknya. Efek si obat untuk si tubuh. Jadi ada indikasinya untuk pengobatannya, untuk apanya fungsinya, terus kemudian ada mungkin efek sampingnya gitu ya, itu adalah farmakodinamika. Jadi efek respon si obat terhadap tubuh. Kalau kinetika respon tubuh terhadap suatu
obat. Untuk fase perjalanan obat di dalam tubuh. Fase perjalanan obat di dalam tubuh itu, jadi pertama ada fase farmasetika. Fase farmasetika di mana suatu obat, ya misalnya dari tablet, ini, di situ nanti tablet akan masuk, ya akan hancur, kemudian zat aktifnya lepas, kemudian zat aktifnya ikut terlarut. Jadi obat ini, ya kan misalkan parasetamol, ya yang gampang parasetamol. Parasetamol sering digunakan sebagai anti nyeri maupun antipiretik, analgesik dan antipiretik. Analgesik itu anti nyeri, ya. Antipiretik itu untuk demam, menurunkan demam, namanya antipiretik. Parasetamol 500 mg. Biasanya kan tulisannya gitu ya, parasetamol 500 mg. Apakah kalau ditimbang itu parasetamol beratnya nanti akan 500 mg. Tidak, coba kamu taruh tuh parasetamol dalam timbangan. Nanti beratnya paling enggak 660, 630, 650. Jadi yang 500 itu adalah suatu zat aktifnya, parasetamol. Tapi untuk membentuk suatu obat itu banyak zat lain yang ditambahkan di situ. Ya, untuk ngempanya biar dia nggak terlalu pahit, ya itu semua ada zat-zat yang ditambahkan sehingga beratnya tidak jadi 500 kalau ditimbang. Yang 500 itu zat aktif. Fase farmasetik di mana di situ tablet akan hancur, kemudian akan lepas dan terlarut, ya si zat aktifnya. Kemudian masuk ke dalam fase farmakokinetika. Fase farmakokinetika, obat ini di dalam tubuh akan mengalami proses absorpsi. Kira-kira absorpsi apa absorpsi? Penyerapan ya, akan diserap, kemudian distribusi, kemudian metabolisme ya atau biotransformasi, kemudian ekskresi. Dan juga selanjutnya akan mengalami namanya fase farmakodinamika. Di mana fase farmakodinamika tadi saya sampaikan adalah respons si obat terhadap tubuh. Jadi apa? Memberikan efek terapi ya. Oh, parasetamol, efek terapinya dia bisa untuk mengobati nyeri. Yang namanya nyeri, nyeri apa saja, nyeri gigi, pusing, sakit sendi, sakit kaki, gitu ya, itu bisa dipakai. Kemudian efek obat kan tidak hanya efek terapi, dia punya efek samping, bahkan efek toksik. Efek samping, namanya efek samping itu sebenarnya sudah bisa kita prediksi. Karena di dalam kemasan obat, efek samping itu sudah ada di dalam kemasannya. Efek sampingnya pusing, mengantuk, gitu ya. Kemudian pendengaran berkurang misalnya. Itu sudah bisa diprediksi. Itu namanya efek samping. Kemudian ada yang namanya efek toksik, yaitu adalah efek yang bisa menyebabkan keracunan. Saat suatu obat mempunyai efek toksik, berarti dia melebihi dosis maksimalnya. Ya, melebihi dosis maksimalnya. Namanya dosis itu ada dosis minimal, kemudian ada dosis maksimal, ya, ada dosis yang pemeliharaan, dosis terapi, gitu. Itu ada di situ. Dosis minimal berarti yang paling sedikit, ya, masih bisa digunakan untuk pengobatan, masih bisa menyembuhkan. Ini saya masih gerak tidak ya? Oke,
koneksi saya unstable. Jadi ada dosis ya, mungkin saya nyambung ke dosis. Dosis itu ada dosis minimal, dosis terapi, ada dosis maksimal, dosis letal sampai dosis toksik. Kalau dosis minimal itu dosis yang paling kecil tapi bisa menyembuhkan. Misalkan kalian pusing, minum paracetamol 1 aja sembuh kan ya biasanya. Itu dosis minimal 1 aja cukup lah. Gitu. Kemudian ada dosis terapi yang mungkin kalian demam, minum paracetamol harus 3 kali sehari, 4 kali sehari. Masih bisa. Itu dosis terapi. Maksimalnya, sampai 2000 mg. Di atas itu bisa menyebabkan toksik. Keracunan. Keracunan bukan berarti dia harus muntah-muntah. Gitu ya, bukan ya. Namanya efek toksik, misalnya paracetamol. Dia efek toksiknya kemana? Hati, hepatotoksik. Bisa menyebabkan kerusakan hati, misalnya. Ada yang obat yang nefrotoksik, menyebabkan kerusakan pada ginjal. Ini karena dosis yang digunakan itu sudah melebihi dari dosis maksimalnya. Ini ya, jadi itu macam-macam dosis. Mungkin kalian sudah belajar mengenai dosis. Ada obat yang aman diminum pada dosis maksimal dosis melebihi gitu ya. Ada gini, maksud saya gini, ada obat yang digunakan, ada misalnya penyalahgunaan ya. Ada yang sekali minum 5 obat itu nggak masalah. Ada yang sekali minum 5 tapi bisa menyebabkan toksik. Toksik itu bisa menyebabkan keracunan, kerusakan hati, kerusakan ginjal, bahkan menyebabkan kematian. Gitu. Oke, peta konsep farmakologi. Jadi pertama karakteristik obat. Karakteristik obat itu yang ditentukan biasanya dari berapa dosis. Kemudian mengalami fase farmakokinetika yang tadi sudah saya sebutkan ada 4 fase. ADME. Ya, disingkatnya tuh biasanya ADME. Jadi gampang, absorpsi, distribusi, metabolisme sama ekskresi. Kemudian obat itu kan akan masuk ke dalam darah. Ya, ke dalam darah. Ini dilihat dari bioavailabilitasnya, kemudian indeks atau jendela terapinya, ya, indeks terapinya lebar atau sempit, T setengahnya, ya, berapa yang sudah digunakan gitu ya, maksudnya kadar tunaknya, kapan mencapai efek puncaknya, volume distribusinya, fraksi obat yang terikat maupun bebasnya. Kemudian setelah mengalami fase itu akan memberikan efek ya, efek farmakologi, yaitu di farmakodinamika. Tapi di situ kan pada fase farmakodinamik ya, sudah mulai absorpsi distribusi, ini kan ada reseptor-reseptor yang mungkin bekerja. Nah, ini efek tadi ya, efek terapi maupun efek samping. Oke, kemudian secara farmakokinetik. Apa sih yang dimaksud dengan farmakokinetik? Ini perlakuan tubuh terhadap obat atau respon tubuh terhadap obat. Proses transport ya, terdiri dari absorpsi, distribusi, dan ekskresi. Kemudian ada perubahan metabolik yaitu pada proses metabolisme. Metabolisme yaitu di hati. Kemudian landasan cara memakai obat dalam farmakoterapi. Ini, jadi obat masuk namanya absorpsi, yaitu masuknya obat ke dalam darah. Ya, bisa ke gastro, secara bukal, rektal maupun pulmonal. Tinggal tujuannya kemana. Absorpsi itu masuknya, belum masuk kemana. Gitu ya. Oh, kalau obat lambung ke gastro, kalau obat inhalasi mungkin ya untuk pernafasan asma, dia ke pulmo, paru. Kemudian dia didistribusikan.
Didistribusikannya kemana? Ke target yang dituju. Oh, pusing ke saraf di otak misalkan, di kepala. Nyerinya sendi, oh dia ke nyeri bagian sendi. Nyeri lambung, dia ke lambung. Jadi ke tempat kerjanya yang dituju. Penyebaran obat ke seluruh tubuh mengikuti sistem peredaran darah dan kemudian menuju tempat yang ditujunya untuk kemana. Kalau metabolisme atau biotransformasi, yaitu transformasi struktur obat dengan jalan ada beberapa tahap, yaitu ada oksidasi, reduksi, hidrolisis maupun konjugasi, kemudian eliminasi dan detoksifikasi. Ini juga nanti akan dipelajari sendiri metabolisme. Dan juga ekskresi, yaitu pengeluaran obat dari dalam tubuh. Ini ya, organ-organ untuk ekskresi itu apa saja? Ginjal, hepat maupun yang lainnya. Keringat ya, kelenjar keringat itu juga sebagai organ ekskresi. Terus kemudian ini ada gambaran untuk farmakokinetika tadi yang ada 4 tahap. Misalnya obat ya akan mengalami absorpsi. Kemudian dia ini bisa obat itu masuk bisa lewat apa saja ya. Bisa lewat oral, bisa lewat inhalasi gitu ya. Kemudian masuk ini ada obat yang terikat, ada obat yang bebas. Nanti kalian cari apa yang dimaksud dengan fraksi obat terikat. Karena kan tugasnya yang di RPP merangkum ya. Jadi kalian coba merangkum, cari apa yang dimaksud dengan fraksi obat terikat, kemudian fraksi obat bebas, gitu. Oke, karena ini yang bagian saya awal itu menjelaskan proses ya, belum masuk ke obatnya. Kalau yang ke obatnya nanti dengan Pak Ikhwan, Pak Dewa itu ke obatnya. Saya hanya bagian awal, kebagian di bagian awal. Setelah absorpsi kemudian akan didistribusikan ke seluruh tubuh ya, menuju ke sasaran maupun bukan sasarannya, karena semuanya kan mengalir di dalam tubuh. Kemudian ada volume distribusi. Apa sih yang dimaksud dengan volume distribusi? Yaitu berapa volume dia yang untuk menyebarkan si obat lah. Ini. Kemudian di sini akan adanya suatu waktu paruh, gitu ya. Waktu obat sudah bekerja separohnya atau setengahnya. Kemudian ada organ ekskresi. Nanti kalian merangkumnya, kalau untuk yang materi ini, farmakokinetika, kalian rangkum apa yang dimaksud dibuat gambar gitu ya, apa yang dimaksud dengan fase absorpsi, dia mengalami apa, distribusi, metabolisme, dan ekskresi itu saja. Ditulisnya tulis tangan, ya menggunakan tinta warna biru. Kemudian upload di dalam Skalsa, belum saya buatkan, tapi itu. Kayak buat mind mapping aja. Jadi kayak buat rangkuman kalian belajar. Kemudian peta inti proses pada farmakokinetika. Obat yang oral ya, dia kan otomatis akan diabsorpsi lambung, usus ya, kemudian masuk ke dalam dubur. Kalau yang inhalasi ya, dia masuk ke dalam paru-paru. Nah, ini apa namanya? Dia akan mengalami absorpsi, kemudian metabolisme ya, distribusi metabolismenya di hati, kemudian kadar obat dalam darahnya berapa, masuk ke jantung, masuk ke ginjal, berapa yang disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, ini adanya terakhir adalah efek dari farmakodinamika. Sama sebenarnya tabelnya seperti yang sebelum-sebelumnya. Sama juga ya untuk besaran kadar obat dalam darah dan jaringan. Ini yang terikat ya, dia yang masuk ke dalam dia yang tidak diikat, yang terikat ini tidak mengalami fase metabolisme. Yang bisa di metabolisme sama mengalami ekskresi ini yang ini.
yang tidak terikat, yaitu yang bebas di dalam darah. Jadi nanti kalian baca sendiri. Coba apa yang maksud dengan obat yang fraksi obat terikat dan obat bebas. Kemudian akan mengalami distribusi dan keluar ya metabolitnya. Ini nanti belajar di metabolisme minggu depan. Kemudian kalau farmakodinamik tadi adalah respon obat ya, atau pengaruh obat pada tubuh. Dia akan memberikan efek farmakologi. Efek farmakologi tadi tidak hanya efek terapi saja, tapi juga efek samping, efek toksik. Efek farmakologi yaitu kinerja dari suatu obat pada organ sasaran. Dilihat dari mekanisme kerjanya, efeknya, ya bisa efek terapi atau efek pokoknya, efek samping, efek tak terduga, bahkan efek toksik, efek dari placebo, dosis, jika dia bertemu juga dengan obat yang lain, ya interaksi dengan obat lainnya maupun dengan makanan, kemudian yang disebut dengan toleransi, habituasi, sindrom maupun interaksi. Putus obat juga efeknya apa? Ada ya. Kemudian toleransi, ya ingin nambah dosis terus, resistensi, ya sudah kebal maksudnya, sudah tidak memberikan efek. Sehingga ini menjadi pedoman untuk memilihkan obat dalam suatu farmakoterapi. Jadi kalian mungkin baru menemukan istilah farmakokinetika, farmakodinamika, farmakoterapi. Dosis dan respon. Biasanya dosisnya naik, ya efeknya juga dia akan naik. Ya, dosis dan respon. Kemudian ada yang dosisnya sama. Nah, ini dosis tapi dia memberikan efek yang tergantung ini ada karena apa? Dalam memberikan suatu obat itu juga dipengaruhi oleh individu yang masing-masing yang disebut dengan metabolisme. Dia mungkin dipakai dila suatu obat ini tidak menimbulkan efek samping. Dan dipakai indri bisa menyebabkan atau muncul terjadinya efek samping. Itu metabolisme individu masing-masing juga berbeda-beda. Sehingga ada orang yang alergi obat A, tapi dia di orang lain tidak alergi. Dengan obat yang sama misalkan. Gitu ya. Kemudian cara pemberian obat. Cara pemberian obat kalian sudah tahu ya. Tujuannya cara pemberian obat ini agar obat sampai pada sasaran secara adekuat. Secara sistemik. Ya, secara sistemik yang mungkin kalian sering akan gunakan nanti. Secara memasukkan obat ke dalam sirkulasi darah. Bisa disuntikan, ya bisa melalui intravena, intramuskular, kemudian bisa secara oral, yaitu ada yang ditelan, diisap, secara bukal, secara sublingual, kemudian ada yang dihirup atau diindus, ya, diinhalasi. Kemudian ada obat yang dimasukkan dubur atau anus, ya, secara obat-obat suppositoria. Obat sistemik ini adalah obat yang dia masuk ke dalam sirkulasi darah. Obat yang suntikan gitu ya. Apa dia masuk sirkulasi darah? Ya iya. Obat yang diminum? Ya iya. Obat inhalasi? Iya. Obat yang dimasukkan dubur? Ya, perektal, suppositoria? Iya. Kemudian ada yang transdermal, yaitu ditempel. Patch, koyo lah misalnya. Tempel di kulit. Kemudian ada yang topikal, yaitu dioles. Ini obat lokal. Efeknya hanya di bagian itu saja. Tidak menyebar ke bagian lain. Ini adalah obat yang bekerja lokal tanpa masuk ke dalam sirkulasi sistemik, salep-salep lah.
obat ya, misalnya Bu, apa yang obat dimasukkan ke anus ya, rektal, supositoria, kok bisa dia masuk ke dalam sistemik, bukannya dia efeknya topikal. Dia kan hanya untuk obat wasir di dalam dubur. Iya, dia kalau yang itu yang hanya obat untuk wasir misalnya, dia efeknya memang topikal disebutnya. Tapi kan ada juga obat demam misalnya, paracetamol sub, ya, Dumin misalkan. Dia untuk demam, tapi dimasukkan lewat dubur. Karena dia efeknya sistemik. Masuk ke sirkulasi seluruh darah. Kemudian yang selanjutnya prinsip farmakokinetika. Ya, tulisannya tutup. Farmakokinetika tadi proses yang dilakukan tubuh terhadap suatu obat. Tahapan obatnya hingga mencapai efek, yaitu efeknya adalah ke dinamika. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Pertama, yaitu absorpsi, penyerapan obat dari usus ke dalam sirkulasi. Atau ada yang tanya dulu sebelum masuk ke absorpsi? Dias, mau tanya? Enggak, Bu. Tapi ya, karena ini kan bagian awal, bagian farmakokinetika, itu mungkin agak susah dipahami jika kalian tidak membaca-baca sendiri literatur yang ada. Baca-baca sendiri dulu lah, misalnya dari Google nggak apa-apa, gitu ya, biar tahu dulu apa yang dimaksud dengan farmakokinetika, biar nyambung gitu. Gitu ya, Niti, mau tanya Niti? Foto mau tanya? Belum, nanti dibaca loh ya, baca sendiri ya, cari literatur, baca sendiri lagi yang disebut dengan farmakokinetika. Yaitu absorpsi berkaitan dengan rute pemberian obat akan mempengaruhi namanya bioavailabilitas dalam tubuh. Apa kalian berpikirnya misalnya obat yang kalian makan, ya kalian minum, efeknya itu bisa 100% diserap oleh tubuh? Tidak. Mungkin bisa hanya 80%. 60% yang akan bisa memberikan efek terapi. Oke, ini hanya cara-cara pemberian obat ya. Ada inhalasi oral, parenteral, transdermal, tuh kalian sudah tahu lah. Topikal. Oke, variasi absorpsi. Ya, ini ada obat-obat secara oral, sirup, ya, cairan, eliksir, pokoknya yang apa namanya, obat yang namanya cair itu kan tidak hanya disebut dengan sirup ya. Tuh, mungkin kalian tidak usah sedetail itu juga. Tapi ada yang namanya liquid, ada yang namanya eliksir, gitu ya. Terus kemudian obat ada yang namanya suspensi, ya, suspensi solution. Kemudian ada yang dalam bentukan powder, ya. Kalau powder itu sudah digerus jadi puyer, namanya powder, gitulah. Kemudian ada yang bentuk kapsul, tablet, kemudian kot tablet, yang tablet disalut, ya, dilapisi lagi. Kemudian ada enteric kot tablet. Ini kira-kira dalam fase absorpsi. Absorpsi itu adalah diserap ya. Mana sih yang paling lebih cepat diserap? Kalau obat itu cepat diserap, masuk ke dalam tubuh, otomatis dia akan lebih cepat memberikan efek kan ya. Itu. Paling cepat diserap itu yang mana kira-kira? Ini dilihat dari sini. Yang paling cepat ini paling atas. Dia lebih fastest. Yang semakin ke bawah, semakin slowest. Jadi penyerapannya paling cepat diserap itu adalah yang bentukan eliksir, liquid, cairan.
Karena kalau cairan kan langsung bleng gitu ya, masuk, nggak perlu dihancurkan, nggak perlu dipecah-pecah saat masuk ke dalam tubuh. Jadi dia lebih cepat diabsorpsi. Ini urutannya. Dari yang paling atas, dia yang lebih cepat akan mengalami absorpsi. Oke, absorpsi. Ya. Ini maksudnya adalah kecepatan obat untuk meninggalkan bentuk sediaannya dan proses absorpsinya tersebut terjadi yang akan menghasilkan bioavailability ya, ketersediaan hayati. Ini mana sih? Bioavailability atau bioavailabilitas, yaitu adalah seberapa sih gitu ya obat nanti akan memberikan efek setelah dia masuk ke dalam tubuh. Karena apa? Obat itu dia akan mengalami hancur oleh asam lambung. Bisa juga dia malah banyak yang hancur karena asam lambung, sehingga obatnya tidak bisa memberikan efek. Kemudian dia mengalami first pass effect pada saat metabolisme di hati. Ketemu banyak enzim-enzim di situ. Akhirnya tertahan. Ya, itu juga bioavailabilitasnya jadi berkurang. Jadi fraksi obat yang mencapai sirkulasi sistemik setelah ritme tertentu. Ya. Kalau untuk injeksi, ini misalnya serum konsentrasi, ini waktu. Waktu pada saat diinjeksi pertama, dia akan memberikan bioavailabilitas yang tinggi pertama. Lama-lama juga dia akan hilang habis. Jadi bioavailability ini adalah ketersediaan hayati, yaitu presentase obat secara utuh mencapai sirkulasi umum untuk melakukan kerjanya. Jadi hanya berapa persen yang bisa memberikan efek terapi. Ya, apalagi obat-obat oral. Ya biasanya hanya 80%, 70%. Obat akan berkurang kadarnya melalui mekanisme gangguan atau ketidaksempurnaan pada proses absorpsi di saluran cerna karena mungkin ketemu asam lambung. Hancur di situ. Kemudian ada proses metabolisme. Ini metabolisme first pass. Obat yang diabsorpsi oleh usus dibawa oleh darah menuju ke hati yang akan mengalami metabolisme. Ini metabolisme juga iya tadi akan mempengaruhi bioavailabilitas suatu obat. Faktor yang mempengaruhi absorpsi ini dari absorpsi suatu obat bisa dipengaruhi oleh administration route of drug atau rute pemberiannya. Ya, jadi rute pemberian obat itu juga akan mempengaruhi absorpsi. Kalau dia lewat oral, absorpsinya mesti akan lama dibandingkan dia secara parenteral, secara intravena. Absorpsinya pasti akan lebih cepat ya. Terus kemudian food ya ada tidaknya makanan yang diberikan secara bersamaan. Ini juga akan mempengaruhi. Pada saat kita makanan, minuman itu dianggap sebagai suatu zat kimia. Obat juga suatu zat kimia. Jadi mereka tuh sebenarnya kalau sama-sama obat zat kimia kan benda asing kan mereka ingin berteman ya. Ini. Jadi mereka tuh terikat. Ini juga akan mempengaruhi absorpsi. Absorpsinya bisa jadi lama. Makanya ada obat yang diminum pada saat perut kosong, setelah makan, sebelum makan, gitu. Dan minumlah obat dengan air putih, ya.
Itu air putih atau air mineral ini kan dia tidak mengandung zat kimia sehingga dia tidak mempengaruhi. Kalau misalnya dengan teh, susu gitu ya, dia tuh suatu zat kimia jadi malah ingin berteman, bisa menjadi terikat. Kemudian dosis formulation ya, dose formulation atau formulasi sediaan. Tadi contohnya sama-sama oral, tapi ada yang tablet, ada yang sirup. Kan cepat diabsorpsi yang sirup dibandingkan yang tablet. Kan kita bayangkan saja, sirup kan partikelnya sudah kecil. Ya, jadi dia akan lebih cepat diabsorpsi dibandingkan yang tablet yang harus dihancurkan dulu di dalam usus, masuk tenggorokan, masuk usus, dihancurkan dulu. Kemudian pada status of the absorption dari surface-nya, keberadaan permukaan absorpsi. Permukaan absorpsinya lebar, berarti absorpsinya juga akan cepat. Jadi ini adalah faktor yang mempengaruhi dari absorpsi. Rute pemberian, interaksi makanan atau minuman, jenis formulasi sediaan, dan juga keberadaan permukaan absorpsi. Cek ada apa lagi? Oh, masih ada, maaf. Kecepatan aliran darah di dalam usus juga, ya, karena semakin aliran darah dalam usus semakin cepat, dia juga akan semakin cepat diabsorpsi. Kemudian asam lambung ini juga berpengaruh. Kalau asam lambungnya banyak, absorpsinya juga dia lambat. Karena bisa hancur di situ. Kemudian keadaan motilitas dari gastrointestinal. Ya, pada saat gastrointestinalnya itu dia bekerja cepat gitu ya, ngeremes-ngeremes itu juga absorpsinya lambat. Rute pemberian juga akan mempengaruhi laju dan tingkat penyerapan obat. Rute pemberian secara enteral, parenteral, gitu ya. Enteral, parenteral, topikal ini juga akan berpengaruh. Enteral sudah kalian tahu bahwa enteral adalah obat yang melalui mulut ya, oral. Obat diserap ke dalam sirkulasi sistemik melalui mulut atau mukosa lambung, kemudian usus halus dan dubur. Bisa secara oral, sublingual, bukal maupun rektal. Sublingual itu obat yang masuk melalui mana? Kelenjar sublingual, Bu. Di mana? Bawah Di lidah, Bu. bagian bawah lidah. Oke. Kalau bukal? Di bagian pipi, Bu. Belakang iya. gigi. Oke. Selipkan antara pipi dan gusi. Ini ya, contoh gambarnya. Kalian bisa lihat, bukal, selipkan antara pipi dan gusi. Kemudian sublingual, ya di bawah lidah, karena banyak juga ya di situ darah di dalam ini bawah lidah. Kemudian fast efeknya atau metabolisme, ya fast efek kan di hati, metabolisme nanti pas saat di materi metabolisme saja. Ini di hati. Kemudian absorpsi tadi dipengaruhi oleh rute pemberian yang tadi yang secara oral, ini yang secara parenteral. Secara parenteral itu ada intravena, intramuskular, subkutan, intradermal, intratekal maupun intraartikular. Intraartikular yang sendi. Ya. Ini yang paling cepat memang untuk absorpsinya adalah yang parenteral. Paling cepat ya intravena nih. Ya, ini paling fastest. Yang topikal ini di kulit, di mata, ya, ears, nose, lung, vagina, itu. Jadi salep-salep lah ya kalau mungkin dibilangnya itu. Ada untuk kulit, ada salep mata, kan ya, salep telinga, hidung, kemudian yang di hirup ya inhalasi,
Gitu. Kemudian yang transvaginal gitu ya, masukkan ke dalam vagina, ini memberikan efek-efek yang topikal, secara rute topikal. Kemudian hari ini kan distribusi ya. Nanti kalian membuat rangkuman sendiri untuk distribusi. Terutama adalah sama seperti tadi ya, kalau yang merangkum yang tugas pertama di pertemuan pertama dengan saya, yaitu apa yang dimaksud dengan farmakokinetika. Kalian buat mind map-nya. Kemudian tentang absorpsi, ya, tentang absorpsinya. Apa sih absorpsi? Nah, kemudian di pertemuan kedua, ya, kalian merangkum mengenai distribusi obat dalam darah. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi distribusi? Pada saat distribusi, ini apa gitu ya yang dialami. Gitu. Nanti saya tuliskan di kolom tugasnya. Nanti serta di ini ya, saya berikan contoh misalnya kalian harus mencari salah satu obat bagaimana proses distribusinya. Itu contohnya pada saat ini ya, pengangkutan obat ya ke dalam tubuh ini melalui pembuluh darah untuk menuju tempat aksinya atau tempat kerjanya. Ini akan dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh protein binding ya, ikatan protein, kemudian dipengaruhi oleh larutan air maupun lemak, kemudian sawar darah ya, sawar darah, blood barrier di otak, kemudian kecepatan distribusinya, ya kecepatan distribusi ini, yang cepat ini biasanya di hati, ya heart, liver, kidney maupun brain, ini yang area dengan rapid distribution. Kalau area yang dengan slow distribusi ini biasanya di muscle, skin, dan fat. Ini juga akan berpengaruh terhadap distribusi obat. Ini jadi pada saat absorpsi, kemudian dia akan mengalami di sini obatnya tadi ada obat bebas, ada obat terikat, kemudian pada jaringan otomatis ada reseptor-reseptor yang akan berpengaruh juga. Distribusi yaitu pendistribusian obat ke sistem peredaran darah, obat akan didistribusikan dan diikat oleh protein plasma. Ya. Kemudian protein plasma ini contohnya ada albumin, globulin, dan diikat secara reversibel. Kemudian berbagai proses farmakokinetika seperti di atas ini ya selanjutnya setelah distribusi. Oke, mungkin ini saja untuk hari ini dari saya cukupkan. Ada pertanyaan untuk farmakokinetika tapi baru sampai ke distribusi. Nanti reseptor obat juga ya. Saya izin bertanya, Bu. Ya. Gini, misalkan saya disuruh itu harus minum obat, ada 2 jenis obat nih, Bu, berbeda. Nah, misalkan saya tidak bisa obatnya itu tablet. Nah, saya tuh mau digerus tuh, Bu. Digerus cara minum obatnya. Tapi 2 obat itu disatuin. Apakah boleh, Ibu? Jadi diminumnya tuh secara digerusnya disatuin gitu 2 obat itu. Apakah kita boleh mencampurkan berbagai obat gitu disatuin atau harus ada obat-obat tertentu saja yang boleh? Oke. Ya. Ya, obat tadi ada namanya interaksi ya. Interaksi obat. Ini. Tapi kan kita harus cari dulu obat-obat apa sih yang berinteraksi karena tidak seluruh obat berinteraksi dengan obat yang lainnya. Hanya beberapa obat yang berinteraksi. Saya contohkan, misalnya kalian pilek, batuk, demam, gitu ya. Pilek, batuk, demam, demamnya kalian minum paracetamol. Pileknya minum pseudoephedrine ya, yang ada pseudoephedrine-nya, gitu ya. Misalnya Tremensa, misalnya atau apa, Trifet atau apa. Batuknya kalian minum obat batuk bisa yang isinya bromhexin, ambroxol, asetilsistein gitu ya. Terus kemudian tambah vitamin kan biasanya, vitamin.
Nah, ini pertanyaannya kan sama. Apakah ini obat bisa digabung, Bu? Saya takut kalau minum obat empat-empatnya sekaligus. Ya, selama obat ini tidak punya interaksi dengan obat yang lainnya, dia tidak berpengaruh, ya, dia bisa diminum sekaligus. Kalau contohnya tadi obat demam, batuk, pilek, nggak ada interaksinya dia. Mau diminum sekaligus bleng, nggak apa-apa. Nah, terus kemudian apakah Bu itu obat empat-empatnya bisa digerus? Bisa. Ya, dia tidak berinteraksi, tidak. Bisa digerus. Digerusnya digabung Bu jadi 1 sendok silahkan. Cuma gini loh, obat kan kadang ada yang sudah disalut ya. Disalut gitu ya, disalut selapo. Tujuannya kan apa? Biar dia nggak terlalu pahit gitu ya. Terus kemudian dia tidak hancur kena asam lambung gitu. Ya, itu tujuannya. Nah, itu nanti jadinya rasanya, oh karena digerus yang harusnya rasanya manis, karena digerus jadinya rasanya pahit. Hilang kan, gitu ya. Padahal tujuannya sudah disalut. Gitu, sudah disalut entering, sudah klimis, sudah manis, mbok gerus ya jadinya pahit. Terus kemudian obat-obat lambung misalkan, dia kan sudah didesain, disalut untuk bisa hancurnya nanti nggak di lambung, tapi di usus. Biar dia tetap aman pada saat ketemu asam lambung. Kamu gerus, gitu ya misalkan. Kan otomatis dia malah jadi hancur di lambung. Ya, nanti rusak ketemu asam lambung, nggak nyampe, gitu. Itu hanya itu sih, tapi sebenarnya tidak masalah. Gitu. Ya, jadi boleh ya selama obat itu tidak punya interaksi. Ya, interaksinya itu interaksi yang tidak diinginkan. Interaksi itu apa? Dia bisa nanti obat A sama obat B akan menurunkan efek obat A atau menurunkan efek obat B gitu loh. Gitu. Pada interaksi obat nanti kita akan belajar mengenai obat-obat apa saja yang kira-kira mempunyai interaksi. Karena bisa menurunkan efeknya. Harusnya minum obat A, kamu udah sembuh dalam 3 hari, karena ada interaksi, efeknya jadi turun nih. Harusnya 100%, jadi cuma memberikan efek 70%. Atau malah nggak memberikan efek, jadi kamu nggak sembuh-sembuh. Itu saja. Ya, seperti itu. Jadi, hanya obat-obat tertentu yang memang mempunyai interaksi dengan obat lain maupun interaksi dengan makanan atau minuman. Kalau yang tidak, bisa. Boleh. Ya, gitu ya, Mbak. Bisa diterima kira-kira itu? Iya, Bu, terima kasih. Oke. Ada yang lain? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Feby. Kalau obat tablet dicairkan barengan sama gula itu apa efeknya, Bu? Oke. Begitu, Bu. Obat tablet cairkan sama gula. Nggak masalah sih kalau sama gula, ya, karena hanya memberikan efek manis ya. Itu karena kan mungkin anak-anak gitu ya, jadi tidak tahan dengan rasa pahit, dicampur dengan sirup, dicampur dengan madu atau dicampur dengan cuman gula. Itu hanya tapi sedikit ya, maksudnya hanya memberikan efek rasa manis. Itu. Sebenarnya masih boleh. Masih boleh. Apalagi yang lain? Nah itu, tapi yang penting jangan minumnya dengan susu, dengan teh. Ada sih obat yang bagus diminum dengan susu, absorpsinya jadi cepat. Tapi kan harus menghafal nih obat apa ya yang absorpsinya bisa bagus, lebih cepat ya diminum dengan susu, gitu misalkan. Ya, tapi hanya obat beberapa tok gitu. Jadi mendingnya dirata saja. Obat yang diminum dengan air putih, gitu, air mineral biar tidak ada interaksi. Tapi hanya memberikan efek manis dengan sirup sedikit atau dengan gula sedikit tidak masalah. Mungkin takut dengan pahit. Ada yang lain? Boleh silahkan tanya mengenai obat ya, karena mungkin saya lebih ke obat ya. Pas juga di farmakologi. Kalau ini kan tadi hanya perjalanannya saja. Proses masuknya obat ke dalam tubuh, apa saja yang akan dialami. Yang lainnya? Tidak ada lagi ini yang mau bertanya? Indri? Ayo In, sepertinya kamu sudah belajar Indri.
Ibu, ini kan ada beberapa obat yang tidak bisa diminum dibarengi dengan minum susu gitu, Bu. Itu tuh kenapa sih, Bu? Kok nggak boleh gitu? Oke. Terus faktor-faktor penyebab atau faktor-faktor penghambat reabsorpsi tuh apa sih, Bu? Kayak misalkan stres, terus nyeri, kan itu kan berpengaruh pada tingkat aliran darah. Jadi itu bakal berpengaruh nggak pada absorpsi obat? Terima kasih, Bu. Ya. Tadi minum apa sih yang bisa mempengaruhi absorpsi? Itu tugasmu nanti dalam rangkuman ya. Apa saja yang akan mempengaruhi absorpsi obat? Itu ya, itu dicari itu pada untuk pertemuan 1 tugasnya itu. Apakah susu bisa? Susu itu memang ya bisa menghambat atau berinteraksi dengan obat. Nggak hanya susu, teh, makanan, buah dan sebagainya itu ada gitu loh. Yang berinteraksi dengan makanan. Nanti tugas ini untuk di pas bagian interaksi obat saja. Ya. Nanti berpengaruhnya apa? Jadinya efektivitasnya akan menurun. Ya, efek terapinya menurun. Jadinya berkurang misalkan karena keserap misalnya oleh susu. Tapi juga ada atau memperlambat absorpsi malah. Jadinya lama memberikan efeknya karena dihambatkan absorpsinya. Tapi saya contohkan tadi ada beberapa obat yang memang cepat malah absorpsinya dengan susu. Karena susu kan itu zat kimia. Zat kimia sama zat kimia, Indri sama Feby itu kan pengennya berteman. Jadi itu mereka saling terikat. Ini ya, saling terikat. Jadi saling mempengaruhi gitu loh, akan saling tarik-menarik. Jadi sebaiknya sama air mineral. Itu di situ kalau terikat, nanti absorpsinya yang bisa lambat. Kalau absorpsinya lambat, harusnya obat yang diminum 15 menit sudah bisa untuk meredakan pusing, jadi lama, jadi 1 jam misalkan. Atau malah jadinya karena dia malah diikatnya banyak, jadinya dia nggak memberikan efek, kurang. Itu saja, seperti itu ya maksudnya ya, Indri ya. Iya, Bu, terima kasih. Oke. Terus kemudian hal-hal apa lagi yang yang mempengaruhi absorpsi? Tadi sudah banyak ya yang hal-hal yang mempengaruhi absorpsi. Dari bentuk sediaan obatnya, rute pemberian obatnya, kemudian volume distribusinya, luasnya gitu. Kemudian ini absorpsi. Kemudian masuk setelah absorpsi kan distribusi. Ada distribusi yang cepat, ada distribusi yang lambat di area-area mana. Kalau area-area jantung, hati, distribusinya biasanya cepat. Area kulit itu tadi biasanya distribusinya lambat. Itu kayak gitu. Ya, nanti itu tugasmu ya dibaca lagi untuk menjadikan tugas yang faktor yang mempengaruhi. Oke, ada lagi? Ibu izin bertanya. Ya, Hilda. Kan waktu itu dikasih obat buat resep dokter gitu kan, Bu. Nah, itu tuh harusnya obatnya dilarutkan dalam air, tapi saya tuh lupa, jadi langsung diminum itu. Nah, itu efektivitasnya bakal menurun atau bakal sama aja, Bu? Terima kasih. Harusnya dilarutkan dalam air. Memang obatnya bubuk. Bu, kayak vitamin D gitu loh, kayak buat zinc gitu. Jadi kalau dilarutkan dalam air tuh rasanya kayak ada kapur-kapurnya gitu. Oh, maksudnya seperti effervescent gitu harusnya. Mungkin kayak gitu, Bu. Dimasukkan secara effervescent. Terus kemudian kamu malah diminum langsung. Diminum langsung soalnya, ya lupa soalnya gitu. Ya. Oke. Kalau misalnya harusnya dilarutkan, terus kemudian diminum secara langsung. Efeknya itu adalah tetap ya, mungkin dia akan 100% bioavailabilitasnya, tetapi absorpsinya jadi lambat. Karena kan harusnya dia sudah cair, langsung absorpsinya cepat, dia akan memberikan efek dalam waktu misalnya 10 menit. Kamu malah dalam bentukan masih tablet, absorpsinya kan jadi lambat, mungkin akan dia memberikan efek setengah jam. Itu memperlambat absorpsi. Ya. Gitu. Karena kan kita pengennya minum obat yang langsung begitu bleng, langsung pusingnya hilang ya. Gitu ya, maksudnya langsung memberikan efek. Tapi kan obat kan punya
waktu terapi gitu ya, tes setengahnya berapa, itu memberikan efek berapa menit, itu kan ada. Oh, obat ini akan memberikan efek dalam waktu 15 menit, dalam waktu setelah minum 30 menit, gitu ya. Jarang-jarang yang langsung bleng, langsung hilang gitu kan ya. Tapi dengan absorpsinya lambat, itu juga bisa memperlama, Mas, lebih lama dari waktu yang sudah ditentukan gitu loh. Waktu terapinya memberikan efeknya. Gitu ya, Hilda. Iya, Bu. Makasih. Oke. Jadi sebaiknya minum obat ya sesuai dengan yang ditentukan. Ada misalnya obat yang harusnya tablet vagina gitu ya, kan bentuknya tablet tapi dimasukkan ke dalam vagina gitu ya. Malah dia diminum. Gitu ya. Nah, terus habis itu karena bentuknya tablet gitu kan, kadang nggak tahu itu, padahal mungkin sudah dikasih tahu tadi lupa gitu. Tablet untuk vagina malah diminum. Kan harusnya tablet vagina topikal. Dia diminum akhirnya tidak memberikan efek. Itu bisa jadi. Ada yang lain? Cukup? Oke, jika cukup saya tutup ya untuk pertemuan hari ini ya. Ini sebagai salam perkenalan saja dari saya. Semoga kalian bisa lebih semangat belajar lagi walaupun belajarnya secara online gitu ya, karena saya tahu kalau belajar kuliah secara online semangatnya itu pasti berkurang, pasti beda sama kita ketemu di kampus, belajar bersama teman-teman bareng, semangat banget gendong tas, terus kemudian berangkat pakai seragam ke kampus dengan yang hanya di rumah tiduran selonjoran. Pasti semangatnya memang beda. Ya, akan lebih semangat memang kalau berangkat secara langsung. Bisa tatap muka secara langsung. Tapi memang kondisinya kan memang masih seperti ini ya. Semoga saja semester berikutnya sudah full 100% bisa secara offline. Jadi tetap kalian semangat belajarnya mumpung masih semester 2 ya. Kejar IPK yang bagus ya, terus belajar karena semakin bertambahnya semester kuliah materi-materi yang diberikan, materi kuliah itu tidak semakin mudah tapi pasti semakin sulit ya. Ya, semakin susah, semakin rumit gitu. Jadi kejar IP dari sekarang tuh yang tinggi. Karena jarang yang ada IP-nya itu dari semester 1 ke 8 tuh naik. Kayak gini enggak, biasanya gitu. Gitu ya. Itu pengalaman saya menjadi pembimbing tuh banyak kan mesti turun. Nggak mungkin dari semester 1 ke 8 dia malah naik, itu jarang sekali. Kan apa? Ya itu materinya semakin susah gitu ya. Waktu tugas dan sebagainya semakin banyak, biasanya itu menurun. Jadi kejarlah IP dari sekarang tuh besar untuk menutupi yang besok-besoknya. Kalau misalnya ada nilai yang jelek, langsung ikut perkuliahan intensif. Jangan ditunda-tunda semester depan tidak. Gitu ya. Terus semangat, semoga apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Amin. Ya, cukup ya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, Elif ya. Ya, Bu.